Di tanah Auran yang subur, hidup seorang lelaki bernama Ayub. Ia bukan sekedar kaya raya, tetapi juga dikenal sebagai manusia yang rendah hati, bijaksana, dan beriman teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayub dikaruniai segala hal yang membuat hidupnya sempurna: kekayaan, kehormatan, keluarga yang bahagia, dan keimanan yang tak tergoyahkan. Ayahnya Amos berasal dari garis keturunan Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayub adalah manusia mulia yang hidup dalam keberkahan. Ladang-ladang hijau yang luas, di mana ternak-ternak sehat berkeliaran. Ayub, seorang lelaki berjubah putih, berjalan dengan tenang di antara para pekerja. Ia tersenyum lembut sambil memeriksa ternak dan tanaman yang tumbuh subur. Pekerja tersenyum bahagia melihat tuannya yang baik hati. Pekerja berkata, "Tuan Ayub, ternak kita sehat dan ladang tumbuh subur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi usaha kita." Ayub tersenyum lembut dan menjawab, "Ingatlah, semua ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lupa bersyukur kepadanya." Ayub berjalan menuju rumahnya, di mana istrinya, Siti Rahmah, sedang memasak. Anak-anak mereka bermain di riang di halaman. Keluarga Ayub hidup dalam kebahagiaan yang penuh berkah. Namun, di balik semua ini, ujian besar sedang menanti. Di alam gaib, iblis menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permintaan yang penuh kesombongan. Ia yakin bahwa Ayub hanya setia karena kekayaan dan keberkahan yang diberikan kepadanya. Iblis dengan wajah penuh tipu muslihat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menunduk, tetapi matanya menyala dengan niat jahat. Iblis berkata, "Ya Allah, Ayub hanya setia karena Engkau memberinya harta. Biarkan aku mengambil kekayaannya, dan lihatlah apakah ia tetap bersyukur." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan suara penuh wibawa, "Lakukanlah apa yang kau hendaki, tetapi jangan sentuh nyawanya. Ayub adalah hambaku yang sabar." Iblis tersenyum licik. Ia menjalankan rencananya. Ujian besar bagi Ayub pun dimulai. Di suatu hari yang cerah, angin kencang tiba-tiba melanda tanah Auran. Petir menyambar dan api membakar ladang-ladang hijau milik Ayub. Pekerja berlarian panik berusaha menyelamatkan ternak. Tetapi semuanya sia-sia. Ternak mati satu persatu dan ladang berubah menjadi abu. Nabi Ayub berdiri di tengah kehancuran, menatap langit dengan tenang.
Para pekerja berkata, "Tuan Ayub, semua ternak kita mati." Dan ladang terbakar dengan paniknya. Ayub menjawab, duduk di atas tanah. Allah yang memberi, Allah pula yang mengambil. Segala puji hanya untuknya. Siti Rahmah menghampiri Nabi Ayub, memegang tangannya dengan penuh khawatiran. Siti Rahmah berkata, "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Nabi Ayub berkata dengan lembut, "Kita bersyukur atas segala yang masih kita miliki." Ujian belum berakhir. Iblis kembali menghantam Nabi Ayub dengan bencana yang lebih besar. Rumah megah Ayub runtuh, menewaskan seluruh anak-anaknya. Rahmah menangis histeris di pelukan Nabi Ayub. Meski hatinya hancur, tetapi berusaha tenang. Rahmah menangis dan berkata, "Mengapa Allah mengizinkan ini terjadi?" Nabi Ayub berkata, "Mereka adalah titipan Allah. Jika Dia mengambil mereka, itu adalah kehendak-Nya. Kita harus tetap sabar." Iblis dari kejauhan senyum puas melihat penderitaan Nabi Ayub. Tak puas, iblis meminta izin lagi untuk menimpakan penyakit kepada Nabi Ayub. Seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka bernanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Nabi Ayub terbaring lemah di pondok kecil. Kulitnya bernanah, tubuhnya kurus. Rahmah setia merawatnya, meski masyarakat menjauh karena takut tertular. Rahmah sambil membersihkan luka Ayub dan berkata, "Aku akan mencari obat lagi esok hari. Bertahanlah suamiku." Nabi Ayub menjawab dengan nada lemah, "Allah tidak akan menguji melebihi kemampuan kita." Rahmah pun meneteskan air mata, merasa kelelahan, tetapi tetap setia. Iblis tak puas melihat kesabaran Ayub, mencoba menggoda Rahmah. Iblis menyamar sebagai lelaki tua dan mendekati Rahmah yang sedang memetik sayuran. Iblis berkata, "Rahmah, mengapa suamimu tidak berdoa kepada Allah agar semua ini berakhir? Tidakkah Allah mendengar doanya?" Rahmah dengan tegas menjawab, "Tidak, Allah Maha mendengar. Aku tidak akan ragu kepadanya." Iblis pun pergi dengan wajah kesal, sementara Rahmah kembali ke pondok dengan hati yang teguh. Malam hari, Rahmah duduk di samping Nabi Ayub yang terbaring lemah. Air matanya menetes, tetapi hatinya tetap kuat. Rahmah menangis dan berkata, "Suamiku, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah agar semua ini berakhir." Nabi Ayub dengan nada lemah, "Rahmah, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Aku percaya padanya." Rahmah pun mengangguk meski hatinya berat. Di tengah kesakitan dan penderitaan,
Nabi Ayub mengangkat tangannya ke langit dan berdoa dengan ikhlas. Meskipun tubuhnya lemah dan berusaha duduk mengangkat tangan, matanya penuh harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub berbisik, "Ya Allah, aku berserah kepadamu. Hanya Engkaulah tempatku memohon." Langit seakan menjawab doanya dengan keheningan yang penuh makna. Allah mendengar doa Ayub. Secara ajaib, luka-lukanya mulai sembuh dan kekuatannya kembali. Nabi Ayub perlahan bangkit dari tempat tidurnya. Rahmah menangis bahagia melihat suaminya sembuh. Rahmah berkata, "Suamiku, kau sembuh." Nabi Ayub tersenyum dan menjawab, "Ini semua berkah rahmat Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan segala yang hilang dari Ayub dan berlipat ganda. Ladangnya kembali subur, ternaknya bertambah banyak, dan anak-anak baru terlahir untuk menggantikan yang telah pergi. Di ladang hijau dan anak-anak yang bermain riang, Ayub dan Rahmah berdiri di depan rumah baru mereka dengan penuh syukur. Ayub mengangkat tangan dan berdoa, "Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam." Rahmah menghampiri Ayub dan berkata, "Suamiku, lihatlah betapa Allah telah mengembalikan segala yang hilang dari kita." Nabi Ayub berkata, "Ini semua adalah rahmat-Nya." Rahmah, kita harus tetap bersyukur dan rendah hati. Ayub mengajak Rahmah dan anak-anaknya untuk duduk bersama di bawah pohon rindang. Mereka berdoa bersama, mengucapkan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Setelah melalui ujian yang berat, kehidupan Nabi Ayub dan keluarganya memasuki babak baru. Ladang-ladang yang sebelumnya hangus terbakar kini kembali hijau dan subur. Ternak-ternak mati digantikan yang baru, bahkan jumlahnya berlipat ganda. Anak-anak yang lahir setelah musibah besar itu tumbuh sehat dan soleh, membawa kebahagiaan baru bagi Ayub dan Rahmah. Ayub berdiri di tengah ladangnya yang luas, memandang dengan penuh syukur. Pekerja-pekerjanya sibuk mengurus ternak dan tanaman, sementara anak-anaknya berlarian dengan riang di halaman rumah. Rahmah tersenyum bahagia dari kejauhan. Melihat kehidupan yang penuh berkah kembali menghampiri keluarganya, kesabaran dan keteguhan iman Nabi Ayub dalam menghadapi ujian besar menjadi buah bibir di seluruh negeri. Banyak orang datang untuk belajar darinya, meminta nasihat, dan mendengarkan kisahnya. Nabi Ayub tidak pernah menolak mereka. Ia selalu menyambut dengan senyuman dan kata-kata bijak. Sekelompok orang duduk melingkar di sekitar Ayub di bawah pohon besar. Nabi Ayub berbicara dengan tenang, sementara para pendengarnya terpukau oleh kebijaksanaannya. Seorang pemuda berkata, "Tuan Ayub, bagaimana engkau bisa tetap sabar?
meskipun kehilangan segalanya. Nabi Ayub tersenyum dan menjawab, "Ketahuilah, segala yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Jika Dia mengambilnya, itu adalah haknya. Tugas kita hanyalah bersabar dan bersyukur." Orang-orang itu pun mengangguk, terinspirasi oleh kata-kata Nabi Ayub. Mereka pulang dengan hati yang lebih tenang dan penuh harapan. Meskipun kehidupan mereka kembali bahagia, Rahmah masih menyimpan rasa lelah dan sedih yang terpendam. Suatu malam, ia duduk sendirian di teras rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang. Nabi Ayub yang melihat istrinya sendirian menghampirinya dan duduk di sampingnya. Ia memegang tangan Rahmah dengan lembut. Nabi Ayub berkata, "Ada apa, Rahmah? Kau tampak sedih." Rahmah menjawab dan meneteskan air mata. "Aku hanya merasa lelah, suamiku. Semua yang terjadi itu sangat berat." Nabi Ayub memeluk Rahmah dan berkata, "Aku tahu, Rahmah, tapi ingat, Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Kita telah melewati semuanya bersama dan sekarang kita lebih kuat dari sebelumnya." Rahmah menangis di pelukan Nabi Ayub, melepaskan semua beban yang selama ini dipendam. Nabi Ayub membiarkannya menangis sambil terus menghibur dengan kata-kata lembut. Di suatu malam yang tenang, Nabi Ayub berdiri di depan rumahnya, mengangkat tangan ke langit. Ia berdoa dengan khusyuk, memohon keberkahan untuk anak-anaknya dan keturunannya. Nabi Ayub berdoa, "Ya Allah, berkahilah anak-anakku dan keturunanku, jadikanlah mereka manusia yang sabar, bersyukur, dan selalu setia kepadamu." Langit seakan menjawab doa Nabi Ayub. Dengan keheningan yang penuh makna, Rahmah dan anak-anaknya mengucapkan amin dengan penuh harapan. Meskipun telah dikaruniai anak-anak baru, Nabi Ayub dan Rahmah tidak pernah melupakan anak-anak mereka yang telah tewas. Suatu hari, mereka mengunjungi makam anak-anaknya, membawa bunga dan doa. Nabi Ayub dan Rahmah berdiri di depan makam, menundukkan kepala dengan penuh penghormatan. Nabi Ayub mengusap batu nisan sambil berbisik doa, "Anak-anakku, kalian adalah titipan Allah yang telah kembali kepadanya. Kami merindukanmu, tetapi kami percaya kalian berada di tempat yang lebih baik." Rahmah menangis dan berkata, "Semoga Allah merahmati kalian, anak-anakku." Mereka berdiri lama di sana, melepaskan kerinduan dan kesedihan yang masih tersisa. Namun hati mereka tetap tenang, karena yakin bahwa anak-anak mereka telah berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub menjadi guru bagi banyak orang.
Ia sering mengadakan pertemuan di rumahnya, di mana ia berbagi kisah dan pelajaran hidup. Di rumah Nabi Ayub dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai usia. Ayub berdiri di depan, berbicara dengan penuh semangat. Ayub berkata, "Kesabaran bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Kesabaran adalah tetap berusaha sambil percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita." Orang-orang itu mendengar dengan penuh perhatian, terinspirasi oleh kata-kata Ayub. Mereka pulang dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan. Nabi Ayub dan Rahmah hidup bahagia, dikelilingi oleh keluarga dan keberkahan. Kesabaran mereka menjadi teladan bagi semua orang. Ayub berbisik, "Segala puji bagi Allah yang menguji dan memberikan kekuatan." Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah memberi cobaan di luar kemampuan hambanya. Kesabaran adalah kunci menuju rahmahnya. Setelah hidup panjang yang penuh berkah, Nabi Ayub akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai. Ayub terbaring di tempat tidurnya, dikelilingi oleh Rahmah dan anak-anaknya. Wajahnya tenang, seolah-olah ia hanya tertidur. Rahmah menangis dan berkata, "Suamiku, engkau telah pergi, tetapi kisahmu akan selalu hidup dalam hati kami." Anak-anak Nabi Ayub mengucapkan doa untuk ayah mereka sambil berjanji untuk melanjutkan warisan nilai-nilai yang telah diajarkan. Kisah Nabi Ayub mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh ujian. Tetapi setiap ujian pasti diikuti dengan hikmah dan kebaikan. Kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur adalah kunci untuk menghadapi segala cobaan. Makam Ayub yang dikelilingi oleh bunga-bunga, Rahmah dan anak-anaknya berdiri di sana mengucapkan doa terakhir. Rahmah berbisik, "Semoga Allah merahmatimu suamiku. Kau telah menjadi teladan bagi kami semua." Ladang-ladang hijau dan anak-anak yang bermain riang. Kehidupan terus berjalan. Tetapi kisah Nabi Ayub akan selalu dikenang sebagai bukti kekuatan iman dan kesabaran. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.